Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membicarakan mengenai kebijakan pemberdayaan dalam konteks pengembangan partisipasi masyarakat. Jadi dalam konteks ini ada 3 bagian penting, yakni kelembagaan, program, dan anggaran. Nah, segitiga ini menyangkut mengenai 3 pilar, desentralisasi dan pro partisipasi masyarakat, di mana prosesnya dilalui mengenai manajemen pemberdayaan yang pada 3 pilar tadi. Nah, secara teknis berorientasi pada pemampuan masyarakat, kemudian pelibatan masyarakat, dan pemberian tanggung jawab yang jelas pada masyarakat. Nah, 3 hal ini menyangkut aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Maka, prinsip yang perlu ditekankan di dalam proses pemberdayaan, khususnya konteks pengembangan partisipasi masyarakat, 1 dari 3 pilar tadi, 1 harus berorientasi pada pengembangan potensi lokal. Yang kedua, berwawasan global. Yang ketiga, bersifat lintas sektor. Dan yang keempat, berbasis masyarakat. Nah, keempat hal ini harus ditunjang dengan 1, keamanan. Yang dimaksud dengan keamanan adalah pribadi dan lingkungannya. Yang kedua, kesesuaian. Yang dimaksud kesesuaian ini adalah suasana umumnya. Dan yang ketiga adalah keunggulan. Keunggulan ini berupa produk lokal, apa yang menarik dari sumber daya alam yang ada di suatu daerah tersebut. Dan yang keempat adalah kemudahan. Kemudahan ini menyangkut infrastruktur pendukung, koneksi, dan jangkauan pasar, dan seterusnya. Sehingga proses mencapainya, yakni ada 3. Pertama, penguatan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Yang kedua, kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Dan yang ketiga adalah kesaling tergantungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat secara lokal, regional, nasional, dan global. Sehingga dari mulai proses awal sampai proses akhir, ini secara kompleks masyarakat terus dilibatkan. Hal-hal dari ketiga aspek seperti sosial, ekonomi, dan politik ini selalu terkait karena secara sosial masyarakat selalu dilibatkan dalam hal interaksi koneksinya. Secara ekonomi, bagaimana masyarakat bisa berdaya, bagaimana proses pendanaannya, bagaimana proses swadayanya. Secara politik, bagaimana menggerakkan masyarakat, brainstorming atau memberikan penyadaran pada masyarakat pentingnya proses pemberdayaan sehingga masyarakat bisa tergerak baik secara pribadi maupun secara kelompok untuk sama-sama melakukan pengembangan masyarakat. Nah, dari proses inilah akan banyak kita ketahui bagaimana keterkaitan proses pemberdayaan itu tidak bisa bersifat personal, dia harus kelompok. Nah, dia juga selain pihak masyarakat sendiri atau komunitas yang bekerja, maka ada kontrol juga dari pemerintah ataupun dari instansi ataupun dari pemangku kebijakan. Sehingga ada bentuk kebijakan top down dan bottom up yang selalu terkait di dalam proses pemberdayaan. Nah, sekian hal yang bisa kita diskusikan. Semoga bermanfaat.